Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Akan saya beri judul tentang pengampunan. Bacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ke 21. Tapi saya akan bacakan hanya dalam ayat 17 saja. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kematian Yakub maka kekhawatiran saudara-saudara Yusuf bahwa Yusuf akan balas dendam kembali muncul dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, mereka datang kepada Yusuf dan menyampaikan pesan Allah ayah mereka supaya Yusuf mengampuni kejahatan saudara-saudaranya. Dari respon Yusuf kita tahu bahwa Yusuf telah mengampuni kejahatan saudara-saudaranya. Memang penderitaan yang telah dialami oleh Yusuf karena kejahatan saudara-saudaranya sangat memungkinkan Yusuf mengalami kepahitan dan menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi fakta itu tidak terjadi sama sekali dalam diri Yusuf. Yusuf justru membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kebaikannya. Di dalam Kejadian 50 ayat 21 dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan mereka dengan perkataannya. Ini pelajaran yang sangat indah dan berharga yang untuk kita supaya kita juga dapat mengampuni orang yang berbuat jahat atau merugikan kita. Apa yang dapat kita pelajari dari Yusuf tentang bagaimana kita dapat mengampuni? Yang pertama, Yusuf tidak menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Bukti ini dapat kita baca di dalam Kejadian 50 ayat 17. Demikian, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kita baca juga di Kejadian 45 ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Dua ayat di atas merupakan respon Yusuf ketika bertemu saudara-saudaranya. Tidak nampak sedikit pun ada kepahitan di dalam hatinya. Ia justru memeluk dan mencium saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mustahil seseorang dapat memeluk dan mencium orang yang telah menyakiti hatinya jika masih ada kepahitan di dalam hatinya. Memeluk dan mencium merupakan ekspresi kasih yang dinyatakan di dalam perbuatan. Demikian juga dengan kita hari ini. Kita akan dapat mengampuni orang yang telah merugikan kita, menyakiti hati kita, jika kita tidak membiarkan kepahitan tinggal di dalam hati kita. Kepahitan harus dibuang dari hati kita sebagaimana firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi pengampunan dapat kita berikan pada orang lain jika kita tidak menyimpan kepahitan di dalam hati kita. Yang kedua, Yusuf tahu bahwa dia bukan Allah dan tidak berhak membalas dendam. Kita baca
dalam Kejadian 50 ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Dengan mengatakan janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah, Yusuf menyatakan pada saudara-saudaranya bahwa ia tidak memiliki sedikit pun hak untuk membalas dendam. Yusuf merasakan betapa penderitaan yang dialaminya sangat berat. Tetapi Yusuf tahu bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Dan Yusuf sama sekali tidak memiliki hak untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya. Kita bandingkan dengan Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Melalui ayat di atas kita mengerti mengapa ada orang yang tidak dapat mengampuni. Itu karena mereka merasa mempunyai hak untuk membalas kejahatan orang lain. Mereka tidak mengerti bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus belajar menyerahkan pembalasan kita kepada Tuhan. Tanggung jawab kita adalah mengampuni, bukan membalas dendam. Yang ketiga, Yusuf tahu bahwa Tuhan turut bekerja dengan memakai kejahatan saudara-saudaranya untuk kebaikannya. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pengalaman pahit yang telah dialami oleh Yusuf merupakan rangkaian rencana Tuhan yang indah bagi Yusuf. Yusuf yakin bahwa rekayasa jahat saudaranya adalah bagian dari rencana kebaikan Tuhan atas hidupnya dan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah jika Tuhan berkuasa memakai kejahatan orang lain untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita baca Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang orang lain lakukan kepada kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara dan rencana Tuhanlah yang akan terjadi dan tergenapi dalam hidup kita. Jadi kita simpulkan firman Tuhan pada saat ini, mengapa kita sulit untuk mengampuni? Karena kita masih menyimpan kepahitan di dalam hati kita, karena kita masih merasa memiliki hak untuk membalas dendam. Dan karena kita tidak tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Bapak Ibu, mintalah Roh Kudus memberikan kemampuan untuk mengampuni dan memahami rencananya melalui apa yang telah terjadi. Kegagalan mengampuni disebabkan kita menjadikan pembalasan itu sebagai hak kita, bukan hak Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.